Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang konsep asesmen ABK dan tenaga pendidik pada pendidikan inklusif yang akan dibawakan oleh Uswatun Hasanah, Farhati Rizka, Novi Suci, dan Zenita Rara. Selengkapnya, tonton video sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zenita Rara Anggraini akan menjelaskan tentang pengertian asesmen ABK pada pendidikan inklusi. Sebelumnya, sebagai seorang guru itu tentu harus memiliki pengetahuan bagaimana latar belakang siswanya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswanya, serta potensi apa yang dimiliki oleh siswanya. Tujuannya di sini itu untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang tepat sasaran, terlebih lagi kepada anak ABK yang membutuhkan pelayanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian yang disebut asesmen di sini itu adalah proses atau kegiatan profesional untuk mendiagnosis kelainan atau gangguan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada tokoh yang bernama Lerner menyebutkan bahwa asesmen itu adalah proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan keadaan anak yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asesmen di sini itu adalah suatu proses informasi tentang secara menyeluruh yang berkenaan dengan seorang siswa, terlebih khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus sebagai dasar penyusunan program pembelajaran agar proses pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Demikian, itulah penjelasan dari pengertian asesmen. Terima kasih. Selanjutnya, poin kedua adalah tujuan, fungsi, dan sasaran asesmen anak berkebutuhan khusus. Secara umum, tujuan asesmen adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Nah, sedangkan adapun fungsi dari asesmen itu sendiri adalah sebagai berikut. Fungsinya itu ada 5. Yang pertama adalah penjaringan. Nah, pada tahap ini itu identifikasi berfungsi untuk menandai anak-anak yang mana memiliki gejala kebutuhan khusus. Contohnya, anaknya sering sakit-sakitan, kemudian saat di kelas mudah mengantuk, kemudian lamban dalam menerima pembelajaran di kelas, kemudian prestasi belajarnya selalu di bawah rata-rata teman kelas, kayak gitu. Itu ditandai dengan salah satunya ciri-cirinya tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengalih tanganan. Berdasarkan gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan, selanjutnya anak-anak yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu kelompok anak yang memang tidak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Misalnya anak yang susah membaca atau susah berhitung itu sebenarnya bisa ditangani oleh guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut, misalnya psikolog, ortopedagogi, konselor, psikiater maupun dokter. Ini yang memang mempunyai ciri-ciri khusus, kayak misalkan tidak bisa berjalan atau ada bentuk fisik lain yang memang kurang, kayak gitu. Itu perlu penanganan khusus dari ahlinya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi. Pada tahap ini, kegiatan asesmen bertujuan untuk menentukan apakah mereka yang telah dirujuk tersebut benar-benar memerlukan layanan khusus atau tidak. Jadi, berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan khusus, misalnya pengobatan, terapi, latihan-latihan khusus, gitu. Selanjutnya yang keempat ada perencanaan pembelajaran. Pada tahapan ini, kegiatan asesmen bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual.
misalnya anak yang mengalami kesulitan belajar membaca itu perlu diberikan latihan khusus membaca kayak gitu. Terus yang terakhir ada pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar ini perlu dipantau untuk mengetahui apakah dalam program pembelajaran khusus yang kita berikan itu berhasil atau tidak. Apakah dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang berarti perlunya ada evaluasi atau tinjauan kembali beberapa aspek yang berkaitan kayak gitu. Misalnya ada diagnosis yang kurang tepat kayak gitu. Nah, selanjutnya secara khusus sasaran asesmen yang perlu mendapat perhatian antara lain yang pertama, anak-anak yang mengalami gejala kesulitan belajar spesifik seperti kesulitan belajar menulis, kesulitan belajar membaca, dan kesulitan belajar berhitung atau matematika. Kemudian yang kedua, ada anak yang prestasi belajarnya sangat rendah. Kemudian yang ketiga, anak yang memiliki gejala gangguan emosi dan perilaku. Kemudian yang keempat, ada anak yang mengalami gejala gangguan komunikasi. Yang kelima, anak yang memiliki gejala gangguan kesehatan dan gizi. Kemudian anak yang memiliki gejala gangguan gerakan anggota tubuh, kemudian gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tujuan dan fungsi serta sasaran dari asesmen anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Novi Suci Sitianingrum akan mencoba menjelaskan tentang strategi dan model pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu strategi. Strategi yaitu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi, kekuatan, dan kelemahan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus secara akurat dan lengkap, yang mana nantinya informasi tersebut dibuat sebuah kesimpulan yang tepat dan digunakan untuk melaksanakan langkah berikutnya. Kemudian strategi ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi yaitu strategi asesmen anak berkebutuhan khusus dengan melakukan pengamatan langsung terhadap keterampilan sosial, akademik, kebiasaan belajar, maupun kemampuan menolong diri sendiri pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada analisa sampel kerja. Analisa sampel kerja yaitu pengukuran dengan sampel pekerjaan anak. Misalnya dengan sampel hasil tes, karangan, karya seni, maupun respon secara lisan. Kemudian ada analisa tugas. Analisa tugas yaitu pemisahan, pengurutan, dan penguraian suatu komponen penting dari sebuah tugas. Kemudian ada inventory informal. Inventory informal yaitu proses pengumpulan informasi untuk mengukur aspek non-akademik anak berkebutuhan khusus seperti kebiasaan atau perilaku dan lain sebagainya. Kemudian ada checklist. Checklist yaitu strategi dengan mengamati daftar sifat dengan cepat. Kemudian ada skala penilaian. Skala penilaian yaitu strategi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang opini dan penilaian. Kemudian ada wawancara. Wawancara merupakan strategi asesmen anak berkebutuhan khusus dengan melalui tanya jawab. Ya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai model asesmen anak berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusif. Jadi di sini ada beberapa model yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu ada assessment baseline. Tujuan dari pelaksanaan asesmen ini adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan apa saja yang saat dilakukan asesmen telah dimiliki oleh seorang individu. Dalam hal ini adalah anak usia dini. Kemudian melalui asesmen ini juga akan diketahui kesulitan dan keterbatasan apa yang dihadapi oleh seorang individu. Kemudian ada assessment progress.
Tujuan melaksanakan asesmen ini adalah untuk mengetahui tentang program layanan pendidikan yang sedang berjalan, sehingga guru mendapatkan informasi yang jelas mengenai level perubahan yang terjadi. Kemudian ada asesmen spesifik. Tujuan dari asesmen spesifik adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang spesifik yang ada pada anak. Biasanya seorang guru diminta melakukan kegiatan asesmen spesifik ini apabila ia tidak terlibat lagi dengan siswa pada kegiatan intervensi berikutnya. Kemudian ada asesmen akhir. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai dan seberapa besar proses ini menyisakan permasalahan atau kebutuhan anak yang belum terlayani atau terpenuhi, sehingga perlu dibuat keterangan yang jelas yang nantinya digunakan sebagai bahan rujukan bagi guru, orang tua, atau bagi ahli lainnya. Kegiatan asesmen akhir ini biasanya dilakukan pada saat terakhir guru melakukan hubungan dengan siswanya. Dan yang terakhir ada asesmen follow up. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami hal-hal yang harus mendapatkan tindak lanjut dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih konfirmatif tentang kondisi anak yang betul-betul membutuhkan tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Ustadzah Hasanah akan menjelaskan tentang tenaga pendidik pada pendidikan inklusi. Tenaga kependidikan dalam ranah pendidikan inklusi merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Begitu pula, standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Tenaga pendidikan inklusi mempunyai tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada suatu satuan pendidikan inklusi yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing untuk membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Nah, tenaga pendidik atau guru yang mengajar hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan atau dilatihkan. Dan juga harus memahami karakteristik siswa-siswanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.